Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Eva Agustina dengan NIM 2004025010022. Saya atas nama Anugerah dengan NIM 2004025020008. Saya Riri Rianti dengan NIM 2004025020012. Saya Sarmiani dengan NIM 2004025010020. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 200402502006. Nama saya Muspadiba dengan NIM 2004025020010. Perkenalkan, nama saya Sinta S dengan NIM 2004025011024. Perkenalkan, nama saya Amelia Mustari dengan NIM 2004025020002. Perkenalkan, nama saya Julian Syah, NIM 2004-0250-2004. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Sekarang memukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Menurut Gerlach dan Eli, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu meroleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap, sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide atau gambar, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. B. Analisis kebutuhan. Yang pertama, kesesuaian karakteristik sasaran media. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga media yang digunakan dapat memotivasi dan memberikan kemudahan akan pemahaman dari peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang dirancang harus menarik perhatian dan memotivasi minat peserta didik. Yang ketiga, kejelasan pesan melalui media pembelajaran. Media yang digunakan memberikan pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik. Yang keempat, mudah digunakan oleh peserta didik. Media pembelajaran yang telah kita buat harus dapat memudahkan peserta didik dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Semisal, kalau kita membuat video pembelajaran, maka durasinya harus disesuaikan dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya. Yang kelima, memudahkan pemahaman. Media pembelajaran yang digunakan tidak mempersulit pemahaman peserta didik, tetapi harus dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pencapaian perkembangannya, baik melalui proses dalam melakukan kegiatan main yang telah dirancang pendidik, ataupun melalui hasil karya yang telah dibuatnya dengan pendampingan orang tua sebagai fasilitator di rumah. Yang keenam, manfaat media pembelajaran bagi guru dan orang tua. Yang pertama, memudahkan guru atau orang tua dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga,
Selanjutnya, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian anak pada materi yang sedang dipelajari, menata suasana kelas atau rumah agar lebih hidup dan interaktif, membuat anak menjadi lebih aktif di kelas atau di rumah dan tidak mudah merasa bosan di kelas atau di rumah, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Yang ketujuh, manfaat media pembelajaran bagi siswa, yaitu bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. C. Prosedur pengembangan media. 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan. Apakah kebutuhan itu? Salah satu indikator adanya kebutuhan karena di dalamnya terdapat kesenjangan. Kesenjangan adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dalam pembelajaran yang dimaksud dengan kebutuhan adalah adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Jika yang kita inginkan siswa menguasai 1.500 kosakata bahasa Inggris, sedangkan siswa hanya menguasai 800 kata, maka terjadi kesenjangan 700 kata lagi. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah pembelajaran bagaimana meningkatkan kemampuan penguasaan kosakata sehingga sampai pada target 1.500 kata. Dengan demikian, kebutuhannya adalah meningkatkan kemampuan mengalihkan dan membagi. Tidak hanya pada pengetahuan dan keterampilan, pada aspek sikap juga sering terjadi kesenjangan yang mendorong kebutuhan. Misalnya, siswa SD diharapkan sudah berperilaku hidup sehat dengan rajin menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, mandi 2 kali sehari, selalu berpakaian rapi dan tidak jajan sembarangan. Namun, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian terjadi kebutuhan bagaimana meningkatkan sikap siswa untuk hidup bersih. Adanya kebutuhan menjadi dasar dan pijakan dalam membuat media pembelajaran. Sebab dengan dorongan kebutuhan inilah media dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya, siswa merasa kesulitan untuk membuat kalimat dengan bahasa Inggris ditambah perasaan malu dan takut untuk berbicara. Yang kreatif dapat menciptakan sebuah media yang disebut kantung ajaib. Dalam kantung tersebut diisi dengan berbagai benda bisa apa saja, misalnya buah, sapu tangan, makanan, batu, tanah liat, dan lain-lain. Juga disediakan tulisan yang dapat dilipat, yang isinya kata-kata tertentu. Dengan sebuah permainan masing-masing siswa dipersilakan untuk mengambil tulisan dan dari tulisan itu dia harus mengembangkannya menjadi kalimat. Begitu juga dengan benda-benda yang ada di kantung ajaib tersebut sebagai bahan untuk mengembangkan kalimat dalam bercerita dalam berbahasa Inggris. Kesesuaian media dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama. Sebab hampir tidak ada satu media yang dapat memenuhi semua tingkatan usia. Dalam hal ini, Barbara Basils mengatakan bahwa diperlukan informasi tentang gaya belajar siswa atau learning style. Beberapa learning style yang dapat diidentifikasi dari siswa adalah yang pertama, text style. Para siswa memperoleh hasil belajar optimal apabila disibukkan dengan suatu aktivitas. Kedua adalah visual. Para siswa memperoleh hasil belajar dan belajar optimal dengan penglihatan. Ketiga adalah auditory. Pelajar menyukai informasi dengan format bahasa lisan. Hasil belajar diperoleh melalui mendengarkan ceramah kuliah dan mengambil bagian pada diskusi kelompok. Keempat adalah aktif versus reflektif aktif. Pelajar cenderung untuk mempertahankan dan memahami informasi yang terbaik apa dengan melakukan sesuatu secara aktif dengan mendiskusikan atau menerapkannya dan menjelaskannya pada orang lain. Kelima adalah reflektif. Pelajar suka memikirkan sesuatu dengan tenang,
Mari kita pikirkan terlebih dahulu adalah tanggapan pelajar yang reflektif. Yang keenam adalah sequential versus global sequential. Pelajar menyukai untuk berproses step by step terhadap suatu cara dan hasil akhir yang sempurna. Dan yang terakhir adalah global. Pelajar menyukai suatu ikhtisar atau gambaran besar dari apa yang mereka akan lakukan sebelum menuju pembelajaran dengan proses yang kompleks. Kebutuhan akan media dapat didasarkan atas tuntutan kurikulum. Siswa kelas 6 SD pada akhir tahun diharapkan memiliki sejumlah kemampuan, keterampilan, dan sikap yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Pada awal tahun ajaran, tentulah guru menghadapi kesenjangan untuk mencapai target kurikulum sehingga pada akhir tahun kemampuan itu sudah dapat dimiliki siswa. Misalnya seorang siswa yang ingin belajar ucapan dan percakapan dalam bahasa Inggris melalui kaset radio hanya akan dapat mengikuti jika siswa tersebut telah memiliki kemampuan awal berupa penguasaan kosakata dan dapat menyusun kalimat sederhana. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa program yang terlalu mudah akan membosankan bagi siswa dan sedikit sekali manfaatnya bagi siswa karena siswa tidak memperoleh tambahan kemampuan yang seharusnya. Sebaliknya, program media yang terlalu sulit akan membuat siswa frustasi. Kemampuan dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh siswa tidak dapat terpenuhi dan terserap dengan baik, sehingga tidak terjadi perubahan perilaku pada diri siswa. Inilah yang harus dihindari dalam merancang media pembelajaran. 2. Perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan karena dengan tujuan akan mempengaruhi arah dan tindakan kita. Dengan tujuan itu pula lah kita dapat mengetahui apakah target sudah dapat tercapai atau tidak. Dalam pembelajaran tujuan juga merupakan faktor yang sangat penting karena tujuan itu akan menjadi arah kepada siswa untuk melakukan perilaku yang diharapkan dengan tujuan tersebut. Tujuan yang baik yaitu yang jelas, terukur, operasional, tidak mudah untuk dirumuskan oleh guru, diperlukan latihan, penelaahan terhadap kurikulum dan pengalaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Namun, sebagai patokan, sebaiknya perumusan tujuan haruslah memiliki ketentuan sebagai berikut. Bagian A, Learner Orient. Dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa dan bukan perilaku guru. Sehingga dalam perumusannya, kata-kata siswa secara eksplisit dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa. Tujuan itu berorientasi pada hasil sehingga secara kuantitas dapat diukur. Bagian B, operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang spesifik ini terkait dengan penggunaan kata kerja. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang juga bersifat umum. Namun sebaliknya, kata kerja yang khusus akan menghasilkan perilaku yang khusus pula. Bagian C, ABCD untuk memudahkan merumuskan tujuan pembelajaran. Bakar membuat formula teknik perumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD dengan penjelasan sebagai: yang pertama, audiens, artinya sasaran sebagai pembelajar yang perlu dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa tujuan tersebut diberikan. Yang kedua, behavior adalah perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan atau dimunculkan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Before ini dirumuskan dalam bentuk kata kerja. Yang ketiga, conditioning, yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, degree, adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Penentuan ini tergantung pada jenis bahan materi, penting tidaknya materi. 3. Perumusan materi. Titik tolak perumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya A.
sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Hal ini juga berkaitan dengan keaktualan materi sehingga materi yang disiapkan tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk masa yang akan datang. B. Tingkat kepentingan atau signifikan. Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari, penting untuk siapa, di mana dan mengapa. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada siswa tersebut benar-benar yang dibutuhkannya. C. Kebermanfaatan atau utility. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non-akademis. Secara akademis, materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan non-akademis, materi harus menjadi bekal berupa life skill, baik berupa pengetahuan aplikatif, keterampilan dan sikap yang dibutuhkannya dalam kehidupan keseharian. D. Learnability. Artinya, sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya, tidak perlu mudah, sulit, ataupun sukar, dan bahan ajar tersebut layak digunakan sesuai dengan kebutuhan setempat. E. Menarik minat atau interest. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus menimbulkan keingintahuan lebih lanjut sehingga memunculkan dorongan lebih tinggi untuk belajar secara aktif dan mandiri. 4. Perumusan alat pengukur keberhasilan. Pembelajaran yang kita lakukan haruslah diukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Untuk mengukur hal tersebut maka diperlukan alat pengukur hasil belajar yang berupa tes penugasan atau daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan belajar ini perlu dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan. D. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Menentukan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah gambaran menyeluruh proses pemilihan media menurut Anderson Ronald H. Langkah pertama, Anda menentukan apakah pesan Anda bersifat pembelajaran atau informasi. Langkah kedua, Anda menentukan bagaimana caranya Anda mentransmisikan pesan Anda. Apakah ini media untuk membantu seorang instruktur atau suatu media yang menunjukkan terjadinya pembelajaran mandiri atau kelompok tanpa seorang instruktur. Langkah ketiga, menggunakan diagram akan membantu untuk menentukan ciri-ciri pelajaran Anda, dan selanjutnya memperkecil jumlah pilihan media, serta membimbing Anda menentukan golongan media tertentu yang cocok untuk tujuan instruksional Anda. Langkah keempat, menentukan media yang paling sesuai dalam kategorinya, yaitu media yang paling cocok bagi populasi siswa Anda, kapasitas produksi setempat, fasilitas, kebijakan, dan dana. Langkah kelima, kembali ke media yang pertama kali dan kemudian mempelajari daftar ciri-ciri khas dari media ini, serta keterbatasan dan kelebihannya dalam penyajian jika media itu nampaknya memadai. Maka Anda harus melengkapi bagian pertama dari daftar cek. Ini berarti Anda harus meminjam kembali kemudian menyaring pilihan Anda. Ingat, pertanyaan-pertanyaan di bagian ini berhubungan dengan harapan-harapan siswa, isi dan tujuan pelajaran. Tetapi jika setelah diproses ternyata media itu tak sesuai, maka kembalilah ke langkah keempat dan tentukan pilihan lain dari daftar yang sama. Sekali lagi, periksalah daftar cek untuk media itu sampai Anda betul-betul yakin dan puas bahwa media itu betul-betul cocok untuk kondisi pembelajaran Anda. Langkah ke-6, setelah memiliki media yang cocok, maka Anda masuk ke langkah ke-6, yakni merencanakan tes pengembangan bagi media tersebut juga bagi bahan-bahan pelajaran Anda. Menurut Eli, pada tahun 1982 yang dikutip Ujair A.H. Sanaki tahun 2009, halaman 29 menyatakan untuk memilih media pembelajaran, seyogianya tidak terlepas dari konteks.
dalam artian media sebagai komponen sistem instruksional secara keseluruhan. Menurutnya, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, tetapi faktor lain dalam proses pembelajaran perlu dipertimbangkan agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang baik. Menurut Dickey dan Cherry, tahun 1978 yang dikutip oleh Hujair Aha Sanaki tahun 2009 di halaman 32-33 menyebutkan bahwa di samping kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, masih ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media, yaitu 1. Tersedianya sumber tempat. Artinya, apabila media tersebut tidak tersedia, maka harus dibeli. Kedua, apakah tersedianya dana, tenaga, dan fasilitas? Ketiga, kepraktisan dana, tenaga dalam kondisi apapun dan waktu kapanpun, serta mudah dibawa kemana-mana sesuai dengan keperluan. Yang keempat, faktor efektivitas dan efisiensi biaya, apabila dimanfaatkan untuk jangka yang relatif lama. Media yang pengadaannya memerlukan investasi mahal, tetapi sifatnya tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan. Misalnya, materinya sudah kadaluarsa. Maka lebih baik memilih media yang murah seperti brosur dan lain-lain yang tahan lebih lama, menurut Bahri tahun 2010. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.